Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2. Saya absen 5. 6. 7. 8. Akan menjelaskan perjalanan dakwah Sunan Ampel. Jadi langsung aja kita simak pembahasannya. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih, sebenarnya Sunan Ampel itu siapa sih? Jadi, Ahmad Rahmatillah atau Ali Rahmatullah yang biasa kita kenal sebagai Sunan Ampel merupakan anak pertama dari pasangan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dengan Dewi Chandrawulan. Namanya dikenal sebagai Sunan Ampel karena ia merupakan Raja Bupati Surabaya yang berkuasa di Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Ia menikah dengan Nyi Ageng Manila dan memiliki 4 anak, yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka, dan Syarifah, istri Sunan Kudus. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Saat ini, tempat peristirahatan terakhirnya berada di bagian barat Masjid Ampel, Surabaya. Strategi dakwah Sunan Ampel berawal dari Sunan Ampel tiba di Jawa pada 1443 Masehi bersama adiknya Sayyid Ali Murtadho setelah konflik antara Campa dan Vietnam. Ia singgah di Palembang untuk mengislamkan Arya Damar sebelum melanjutkan perjalanan ke Tuban. Ia ditugaskan oleh ayahnya Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan Islam. Di Majapahit, Sunan Ampel menyadarkan masyarakat dari kebiasaan buruk seperti judi dan mabuk-mabukan. Setelah setahun, ia pindah ke Surabaya dan mendirikan pesantren di Ampel Denta yang menjadi pusat pendidikan Islam. Murid-muridnya seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang turut menyebarkan Islam lebih luas. Kedudukannya di Ampel Denta yang strategis mempermudah penyebaran Islam melalui interaksi dengan pedagang dan penduduk Majapahit. Salah satu strategi dakwah Sunan Ampel yang terkenal adalah Moh Limo atau tidak mau 5. Maksudnya ada 5 perkara yang tidak mau untuk dilakukan. Yang pertama yaitu moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau mengisap obat-obatan atau kecanduan. Dan yang terakhir adalah moh madon atau tidak mau melakukan zina. Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh utama dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Namun, dakwahnya tidaklah mudah karena menghadapi berbagai tantangan, baik dari masyarakat, budaya, maupun penguasa setempat. Salah satu tantangan utama dalam perlawanan dari masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme. Banyak dari mereka yang menolak ajaran Islam karena dianggap bertentangan dengan tradisi nenek moyang. Untuk mengatasi hal ini, Sunan Ampel menggunakan pendekatan budaya seperti wayang dan seni, agar Islam lebih mudah diterima. Selain itu, Sunan Ampel juga harus menghadapi ketidaksetujuan dari beberapa penguasa yang khawatir akan pengaruh Islam terhadap kekuasaan mereka. Dengan bijaksanaannya, beliau berdakwah secara damai dan mendirikan pesantren di Ampel Denta yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Tantangan lainnya adalah menjaga persatuan di tengah perbedaan dan menyiapkan generasi penerus dakwah. Sunan Ampel menanamkan nilai-nilai moral melalui konsep Moh Limo untuk membentuk masyarakat yang berakhlak baik. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Sunan Ampel berhasil menyebarkan Islam dengan damai dan bijaksana. Metode dakwah yang lembut dan penuh toleransi menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Implementasi ajaran Sunan Ampel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini sejalan dengan konsep yang diajarkan beliau yaitu Moh Limo. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan nilai kejujuran dan etika.
yaitu selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, tidak berbohong dalam urusan bisnis atau pekerjaan, dan juga menghormati orang lain serta berperilaku sopan santun. Yang ketiga adalah meningkatkan ibadah dan ketakwaan, seperti melaksanakan sholat 5 waktu dengan disiplin, membantu sesama dengan semangat gotong royong, dan juga menjaga silaturahmi dengan keluarga maupun masyarakat. Dan yang keempat yaitu gotong royong dan toleransi, mengutamakan kebersamaan dalam masyarakat, saling membantu, serta menghormati perbedaan agama dan budaya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kami tentang Sunan Ampel. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita pamit dulu ya. Bye.